Bahkan di beberapa foto itu terlihat adanya wastafel dan juga kompor, lalu berdekatan dengan kloset WC. Jadi itu benar-benar bersebelahan, dan hal tersebut bisa bayangkan ya, sangat-sangat tidak sehat. Karena antara tempat pembuangan dengan dapur tidak ada sekat sama sekali. Los langsung kayak gitu. Bagaimana rasanya sambil masak tiba-tiba kita berhadapan dengan kloset? Apartemen ini saking kecilnya nih ya, dan banyaknya orang tinggal sampai-sampai mereka harus membagi lagi beberapa tempat agar bisa ditempati oleh beberapa orang di dalam satu unit. Yo geng! Tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kandang merupakan sebuah tempat kecil untuk meletakkan hewan atau binatang. Tapi gimana jadinya kalau kandang itu dijadikan untuk menempatkan manusia? Ya mungkin di beberapa kasus kalau orang pelaku kriminal, pelaku kejahatan dipenjara di dalam kandang itu sangat wajar. Tetapi gimana kalau seseorang yang merdeka, bebas, tetapi hidup di dalam sebuah kandang layaknya seekor hewan? Ini benar-benar terjadi. Sebuah kandang yang diperuntukkan untuk manusia yang merdeka, untuk manusia yang sedang melangsungkan hidupnya. Nah, tetapi makna dari kandang dalam pembahasan kita kali ini tidak secara harafiah seperti kandang yang dipakai untuk hewan. Tetapi yang dimaksud adalah sebuah tempat yang sangat sempit yang terlihat seperti kandang ditempati oleh manusia selama bertahun-tahun untuk kelangsungan hidupnya. Dan secara desainnya nih ya, kandang-kandang ini memang seperti kandang hewan. Ya, dibatasi oleh kawat-kawat, ruangannya yang begitu sempit, tempat tidur di situ, bahkan ada yang bikin dapur kecil-kecilan di situ, dan bahkan ada WC-nya. Nah, benar-benar seperti kandang hewan. Nah, fenomena ini adalah fenomena nyata yang terjadi di Hong Kong. Padahal nih geng ya, kalau kita lihat pada kenyataannya nih, orang kaya terbanyak di muka bumi ini tidak berasal dari Arab sana, tidak berasal dari Amerika atau dari Rusia. Tapi justru barisan orang kaya yang paling banyak di dunia itu berasal dari Hong Kong. Nah, tetapi fenomena banyaknya orang kaya di Hong Kong itu sejalan dengan menjamurnya orang-orang miskin di sana. Nah, perbedaan antara orang kaya dan orang miskin di Hong Kong itu benar-benar seperti langit dan bumi. Sangat ironi. Yang kayanya kaya banget, yang miskinnya miskin banget. Sampai-sampai harus tinggal di dalam sebuah kandang alias menjadi manusia kandang. Oke, mari kita bahas kejadian yang memilukan ini atau fenomena yang sangat ironi ini yang terjadi di Hong Kong. Langsung aja di sisi lain. Sebelum kita bahas panjang lebar tentang fenomenanya, kita bahas dulu nih kondisi Hong Kong dan juga perekonomiannya. Oke, Hong Kong ini terletak di dekat Laut Cina Selatan atau sekitar 60 km dari sebelah timur Makau. Luas negara ini sekitar 1.104 km persegi dan terdiri dari beberapa pulau, yaitu Pulau Hong Kong, Pulau Lantau, Kowloon, New Territories, dan terdapat lebih dari 200 pulau lepas pantai. Hong Kong ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah timur, selatan, dan barat. Nah, negara Cina juga berbatasan di sebelah baratnya, geng. Nah, lalu ada kota Shenzhen, Sungai Chamchun, dan juga negara Cina lagi di sebelah utaranya. Hong Kong ini sebenarnya punya nama resmi yang cukup panjang, yaitu Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China. Dan Hong Kong adalah sebuah negara semi-merdeka yang masih berada di dalam sistem pemerintahan Cina. Nah, pada tahun 1831 sampai dengan 1997, Hong Kong memiliki nama British Hong Kong, dan saat itu memang mereka berada di bawah kekuasaan Inggris. Barulah setelah 1997, Hong Kong ini dikembalikan kepada Cina. Hong Kong ini menganut prinsip one country two systems, yang artinya Hong Kong ini posisinya merupakan bagian dari Cina sehingga tidak memiliki kewenangan perihal kebijakan luar negeri dan pertahanan negara. Tetapi Hong Kong dipimpin oleh seorang chief eksekutif
yang memiliki otonomi dalam kebijakan ekonomi. Nah, jadi jangan heran ya, walaupun kadang kita sulit membedakan antara Hong Kong dengan Cina, tetapi Hong Kong ini justru memiliki sistem negaranya sendiri, seperti misalnya bendera, paspor, mata uang, serta menganut sistem ekonomi kapitalis. Sementara Cina itu adalah negara komunis yang menganut sistem ekonomi sosialis. Jumlah penduduk dari Hong Kong itu pada tahun 2021 berjumlah 7.413.000 jiwa. Walaupun mereka ini berada di kawasan Cina, tapi warga negara Cina tidak mempunyai hak untuk menetap di Hong Kong dan juga nggak bebas berpergian ke negara ini. Jadi harus ada paspor juga. Nah, Hong Kong sendiri menjadi salah satu pusat keuangan dunia yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis seperti yang gue katakan tadi. Dengan sistem tersebut, Hong Kong mengeluarkan kebijakan rendah pajak dan perdagangan bebas. Bahkan mata uang mereka yaitu dolar Hong Kong pernah menjadi mata uang terbanyak diperdagangkan ke-8 di dunia pada tahun 2010. Ya, kalau dari track record negaranya, ini negara cukup maju gitu ya, cukup sukses. Perekonomian Hong Kong yang sangat pesat juga menjadikan negara ini sebagai salah satu pusat perdagangan dan juga kantor pusat bagi beberapa korporat besar di kawasan Asia Pasifik. Nah, makanya jangan heran ya kalau misalkan banyak perusahaan-perusahaan luar negeri yang sukses itu berada di Hong Kong, ya gara-gara Hong Kong ini memang secara perekonomian cukup maju. Letak dari negara Hong Kong ini juga sangat strategis, sehingga negara ini menjadi destinasi yang menarik dari segi ekonomi, perdagangan, dan juga investasi maupun pariwisata. Makanya banyak orang yang datang ke Hong Kong. Industri berskala internasional itu sangat pesat kemajuannya di Hong Kong, geng. Dan pertumbuhan ekspor manufaktur juga sangat pesat di sana. Pertumbuhan ekspor itu didorong oleh banyaknya sumber daya manusia yang memiliki pendidikan tinggi dan juga terampil sehingga Hong Kong dapat bersaing di pasar internasional. Jadi bisa dikatakan kebanyakan orang-orang Hong Kong ini pintar-pintar. Nah, terus nggak cuma itu, masifnya investasi asing yang masuk ke Hong Kong dan juga kebijakan pemerintah yang berfokus untuk memajukan sektor pendidikan di sana sangat-sangat berkontribusi dalam kemajuan perekonomian Hong Kong. Jadi memang pemerintahnya itu fokus kepada pendidikan generasi yang ada di sana. Nah, tidak sedikit juga orang-orang Indonesia ya yang berkuliah di Hong Kong, menuntut ilmu di Hong Kong karena memang di sana pendidikan sangat bagus. Dari profilnya kita bisa melihat bagaimana indahnya Hong Kong, bagaimana majunya Hong Kong secara perekonomian. Berarti pemerintahnya bisa dikatakan berhasil. Tetapi ada sisi kelamnya, geng, yang akan kita bahas kali ini. Kita masuk ke dalam pembahasan utama, yaitu manusia kandang atau rumah kandang yang ada di Hong Kong. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di Hong Kong itu membuat kita membayangkan kalau negara ini sangat sejahtera, sama rata, mungkin ya seperti Norwegia mungkin ya, sama rata, sejahtera, bahagia gitu, atau mungkin seperti negara-negara di Arab yang mana kalau ada kelahiran bayi malah dapat uang keluarganya, atau ada pernikahan keluarganya disupport dengan diberikan rumah dan mobil, pokoknya tuh sejahtera. Nah, ternyata tidak seperti itu yang terjadi di Hong Kong. Pertumbuhan ekonomi di sana tidak dirasakan oleh semua orang. Hong Kong ini seperti yang gua katakan sebelumnya, mereka merupakan negara dengan total orang kaya terbanyak di dunia dan bahkan pernah dinobatkan sebagai negara terkaya di dunia pada tahun 2017. Tetapi tidak semuanya bisa mendapatkan kekayaan tersebut. Sekitar 1 dari 5 penduduk Hong Kong itu hidup di bawah garis kemiskinan. Ya, jadi berarti bisa dikatakan ya hampir 10%-nya kali ya. Populasi penduduk mereka cukup tinggi untuk seukuran negara yang tidak terlalu besar. Populasi tersebut tidak hanya berasal dari keturunan asli Hong Kong, yang mana Hong Kong ini aslinya adalah orang-orang Cina. Nah, tetapi di negara mereka tersebut banyak juga para pendatang yang bekerja di sana, bahkan sampai beranak pinak di sana dan membuat populasi di Hong Kong menjadi membludak. Tingginya jumlah penduduk di sana itu tidak berbanding lurus dengan lahan yang ada di Hong Kong. Ya, memang ini negara kecil banget, maka dari itu pekerjaan ya cukup banyak karena ekonomi mereka maju, tetapi tempat tinggal sangat terbatas. Jadi tidak cukup lahan untuk orang-orang membangun tempat tinggal yang cukup. Nah, akibatnya ada sekitar 200.000 orang, termasuk diantaranya ada 40.000 anak-anak di Hong Kong yang tidak memiliki tempat tinggal dan harus tinggal di rumah susun. Ya, mungkin mereka menyebutnya apartemen, tapi lebih tepatnya ya rumah susun.
Tapi lagi-lagi nih, gara-gara keterbatasan lahan, akhirnya membuat harga sewa rumah susun atau harga sewa apartemen itu sangat mahal di sana. Tidak terkecuali untuk apartemen yang berukuran sangat-sangat kecil. Satu apartemen aja itu sewanya bisa lebih dari 4 juta rupiah per bulan untuk luas yang kurang dari 8 meter. Yang mana itu udah WC-nya di situ, tempat tidur di situ, tempat masak juga di situ. Dari penelitian nih ya, dimensi atau ukuran apartemen di dunia ini yang paling kecil adalah apartemen yang ada di Hong Kong. Jadi kalau di negara kita tuh masih lumayan besar gitu kan. Nah di Hong Kong itu benar-benar kecil apartemennya, apalagi yang kategori rumah susun. Akibatnya Hong Kong saat ini walaupun menjadi negara kaya, tetapi negara tersebut mengalami krisis tempat tinggal. Kalau dihitung secara kasar nih ya, setidaknya seseorang membutuhkan 23,2 tahun untuk bisa membeli sebuah apartemen. Fokus kita hari ini adalah tentang sebuah apartemen yang cukup tua dengan luas kurang lebih 37 meter persegi yang terletak di daerah Sham Shui Po yang merupakan salah satu daerah termiskin yang ada di Hong Kong. Ada lebih dari 220.000 orang yang tinggal di dalam apartemen tersebut. Bisa bayangin gak tuh, satu gedung tinggi isinya 220.000 orang. Kalau itu di Indonesia udah dimanfaatin buat pemilu tuh ya. Lumayan 220.000 orang buat coblos suara. Jadi langsung tuh. Apartemen ini saking kecilnya nih ya, dan banyaknya orang tinggal sampai-sampai mereka harus membagi lagi beberapa tempat agar bisa ditempati oleh beberapa orang di dalam satu unit. Nah, disinilah yang disebut dengan rumah kandang tadi atau manusia-manusia kandang ini. Gue jelaskan lebih sederhana ya, misalkan nih ada satu apartemen itu ruangannya dibagi menjadi belasan bahkan puluhan kamar atau puluhan ruang. Dan hal ini agar satu apartemen tersebut bisa memuat belasan hingga puluhan keluarga. Nah bayangkan satu ruangan kecil dibagi-bagi kayak sekat-sekat kandang gitu, dan itu nanti akan ditempati oleh beberapa keluarga. Nah apakah orang-orang yang tinggal di situ adalah para homeless, gembel, tidak punya kerja? Nah jawabannya enggak. Mereka ini adalah pekerja. Profesi mereka itu bermacam-macam. Ada yang bekerja sebagai pembersih jalan, ada yang bekerja sebagai pembersih saluran air kota, menjadi pelayan restoran, bahkan ada yang mengelola toko. Jadi mereka semua bekerja. Mereka ini bekerja dan secara tidak langsung itu mereka punya andil untuk turut dalam kemajuan perekonomian Hong Kong. Namun sayangnya mereka dibayar dengan upah yang cukup rendah sehingga mereka tidak mampu untuk mencicil apartemen, atau dengan kata lain tidak mampu membeli atau mencicil rumah. Jangankan untuk membeli, menyewa aja mereka itu udah cukup sulit dengan upah mereka yang sangat kecil. Nah dari beberapa foto yang tersebar di internet diperlihatkan bagaimana kehidupan atau kondisi di apartemen yang sempit tersebut. Kalian bisa lihat di salah satu foto yang gue tampilkan ini, ada yang tidur di sebuah ruangan yang hanya muat untuk ditempati satu orang, dan di sekitarnya ada banyak sekali barang-barang yang rasanya seperti kalian tidur di dalam lemari dan juga di dapur sekaligus. Bahkan di beberapa foto itu terlihat adanya wastafel dan juga kompor, lalu berdekatan dengan kloset WC untuk pup gitu. Jadi itu benar-benar bersebelahan, dan hal tersebut bisa bayangkan ya, sangat-sangat tidak sehat. Karena antara tempat pembuangan dengan dapur tidak ada sekat sama sekali, los langsung kayak gitu. Bagaimana rasanya sambil masak tiba-tiba kita berhadapan dengan kloset? Kalau ada orang yang lagi di situ kan, langsung berhadapan dengan kita, ya itu benar-benar menjijikan, geng. Tapi mereka terpaksa menjalani kehidupan seperti itu karena terdesak ekonomi. Mereka tidak bisa mendapatkan tempat yang lebih layak. Dan mirisnya nih, geng ya, yang tinggal di situ nggak cuma satu orang, kadang ada yang satu keluarga. Mereka berhimpit-himpitan, bahkan untuk berdiri aja mereka susah. Dan yang lebih menyedihkan lagi, dari beberapa pengakuan ada yang mengatakan kalau anak mereka sampai susah untuk bernafas karena ruangannya sangat sempit dan harus berbagi dengan orang lain yang dibatasi oleh sekat-sekat kawat. Selain dari model apartemen yang ada di foto sebelumnya, ada juga tipe tempat tinggal lainnya yang bisa jadi solusi untuk dihuni oleh penduduk Hong Kong karena mereka tidak mampu membayar sewa apartemen. Nah, bayangkan aja ya, mereka ini harus hidup di dalam hotel kapsul. Ya, tapi bukan hotel kapsul layaknya yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan hotel kapsulnya mewah-mewah tuh, fasilitasnya banyak, kalian mau tidur di dalamnya udah ada TV, terus juga pintunya otomatis gitu ya. Pokoknya semua lengkap. Nah, ini berbeda, bentuknya doang nih kapsul nih.
tapi isinya ya bener-bener kayak kapsul, bener-bener kosong gitu, kayak lo hidup di dalam karung. Dan kondisi ini benar-benar harus diterima oleh mereka karena ketidakmampuan mereka. Para penduduk Hong Kong tinggal di sebuah ruangan dengan beberapa tempat tidur tingkat berukuran 2 kali 1 meter. Nah, lalu pembatasnya dikelilingi oleh kawat-kawat persis seperti kandang. Makanya tempat mereka tinggal tersebut lebih sering disebut dengan rumah kandang. Kapan pertama kali muncul nih fenomena rumah kandang ini? Orang-orang bisa nyaman hidup seumur hidup mereka di tempat kayak gitu. Menurut keterangan pemerintah Hong Kong, fenomena rumah kandang ini pertama kali muncul pada tahun 1950. Udah cukup lama, dan itu terjadi ketika banyaknya pendatang yang berasal dari Cina datang ke Hong Kong untuk mencari pekerjaan atau melangsungkan hidup. Nah, mereka para pendatang ini ingin menghemat budget sehingga mereka membangun rumah kandang tersebut. Dan mulai di saat itulah banyak orang yang memilih untuk tinggal di rumah kandang apabila mereka tidak memiliki uang, geng. Para penghuni rumah kandang ini menempati tempat tersebut memang hanya untuk selonjoran, untuk tidur atau untuk beristirahat. Karena rumah kandang ini nggak bisa untuk berdiri. Ya paling-paling mereka hanya bisa duduk terus sambil menonton, dan itu juga nontonnya dari TV yang sangat kecil kayak ya layar kamera HP gitu. Selebihnya jika mereka ingin melakukan aktivitas, mereka harus keluar dari rumah kandang. Dan kebanyakan dari mereka memilih untuk tidak memasak di dalam rumah kandang tersebut. Karena rumah kandang ini ya sangat resiko gitu ya. Kalau memasak itu bisa-bisa menyebabkan bahaya kebakaran, dan juga ketika memasak sesuatu otomatis kecium sama tetangga lain, jadi nggak enak. Nah, kebanyakan dari mereka memilih untuk makan di luar. Bahkan di rumah kandang ini mereka harus sharing kamar mandi, jadi mereka harus bergantian antri demi bisa mandi. Dan dari semua penghuni kandang itu mereka harus antri untuk satu kamar mandi doang. Nah, lalu ternyata geng, terbatasnya serta mahalnya tempat tinggal di Hong Kong itu mempengaruhi kehidupan rumah tangga mereka di sana. Nah, bahkan lucunya nih ya, bagi pasangan yang sudah menikah, kalau memang mereka belum mampu membeli rumah atau menyewa rumah dan apartemen, mereka harus tinggal terpisah. Dan 12% diantaranya yang memiliki orang tua cukup mampu itu memilih untuk tinggal dengan orang tua mereka. Dan untuk saat ini, harga properti di Hong Kong itu selama 9 tahun berturut-turut menjadi yang termahal di dunia. Memang separah itu geng, krisis hunian atau krisis tempat tinggal yang terjadi di Hong Kong. Dan penduduk Hong Kong sampai detik ini itu masih melakukan demo atau protes karena permasalahan pemukiman yang tidak kunjung selesai. Wah, jadi makin bersyukur kan tinggal di Malaysia, tinggal di Indonesia, Singapura, Brunei, dan juga negara-negara tetangga kayaknya lebih indah. Walaupun belum punya tanah, kayaknya harga sewa di Indonesia nggak mahal-mahal banget. Banyak warga yang sebenarnya melakukan demonstrasi untuk protes terhadap rancangan undang-undang ekstradisi yang sekarang sudah dicabut. Karena undang-undang ini berpengaruh terhadap dideportasinya orang-orang asing yang ada di Hong Kong. Kalau berbuat kejahatan langsung diekstradisi, dideportasi kembali ke negaranya. Nah, jadi hal ini yang akan membuat Hong Kong ini jauh lebih lega lah gitu. Ada juga isu yang mengatakan mereka khawatir terhadap pengaruh Cina serta tidak adanya cara untuk mencapai demokrasi yang lebih baik di Hong Kong. Dan para demonstran Hong Kong juga sangat merasa frustasi dengan kebijakan pemerintah yang dianggap gagal dalam menangani masalah kesenjangan sosial yang ada di Hong Kong. Karena memang di Hong Kong ini negaranya kapitalis banget. Pemerintahnya itu sangat pro kepada para investor dan mengabaikan rakyatnya sendiri yang hidup di dalam kemiskinan. Dan untuk saat ini banyak sekali imigran atau orang-orang pendatang yang terus-menerus datang ke Hong Kong sehingga membuat pemukiman atau lahan di Hong Kong menjadi semakin menyempit. Oke, sekarang kita masuk ke dalam solusi pemerintah Hong Kong dalam menangani krisis tempat tinggal di sana. Timbul sebuah pertanyaan yang sangat banyak dipertanyakan oleh khalayak ramai tentang krisis yang terjadi di Hong Kong ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Hong Kong? Sebenarnya nih geng ya, pada tahun 2021 kemarin, Director of the Hong Kong and Macau Affairs Office yang bernama Sia Baolong sudah mendesak pemerintah Hong Kong untuk menghapuskan yang namanya apartemen berbagi dan juga rumah kandang. Ya alasannya hal ini benar-benar tidak manusiawi. Jadi pemerintah tuh harus mencari solusi untuk menangani krisis perumahan ini. Dan
kabarnya prosesnya itu memakan waktu yang cukup panjang dan bahkan dikatakan baru selesai tahun 2049. Lalu tekanan atau protes datang lagi nih dari pihak Cina, yang mana di saat itu pemimpin Cina yang bernama Xi Jinping sempat mengunjungi Hong Kong pada bulan Juli kemarin. Dan di saat itu Xi Jinping benar-benar merasa sedih melihat kondisi masyarakat Hong Kong, dan dia langsung meminta taipan atau orang-orang kaya di Hong Kong agar bisa mengambil andil di dalam permasalahan ini. Jadi dia bilang, tolonglah kalian yang punya harta berlebih, uang berlebih, sediakan sumber daya untuk bisa membantu saudara-saudara kalian yang sedang dalam kesusahan ini, katanya. Dan pemerintah Cina benar-benar menyayangkan serta menyalahkan perilaku monopoli yang dilakukan oleh konglomerat Hong Kong atas kesengsaraan masyarakat Hong Kong yang tidak mendapatkan rumah. Nah, bisa dikatakan ya, di Hong Kong itu yang kaya makin kaya terus, benar-benar terlihat, dan yang miskin benar-benar nggak ada harganya, layaknya seekor hewan. Lalu geng, pemerintah Hong Kong sebenarnya sudah pernah mengajukan sebuah solusi yang bersifat jangka pendek untuk krisis perumahan ini, yaitu pemerintah ingin menyediakan sebuah perumahan transisi yang mana ditujukan untuk penduduk yang memiliki pendapatan rendah tetapi khusus yang tinggal di apartemen berbagi atau rumah kandang. Skema ini sengaja dilakukan oleh pemerintah Hong Kong agar pemerintah bisa membangun tempat yang lebih layak dan mendorong agar developer publik ataupun swasta bisa mengubah fasilitas mereka menjadi perumahan umum yang layak huni. Lalu organisasi non-pemerintah juga bisa mengakses dana sebesar 11 miliar dolar Hong Kong atau setara dengan 1,4 miliar USD untuk membangun dan mengelola proyek ini. Jadi pemerintah Hong Kong sangat terbuka untuk mereka-mereka yang punya modal dan mengerjakan proyek ini. Sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, pemerintah Hong Kong sudah mengidentifikasikan lahan untuk membangun 21.996 unit perumahan transisi, di mana di tahun 2022 itu sudah ada 5.418 yang sudah jadi dan mulai ditempati. Ya mungkin untuk sekarang tahun 2023 sudah mulai lebih banyak kali ya. Lalu pemerintah Hong Kong juga punya solusi lain. Mereka berencana ingin membuat sebuah pulau reklamasi atau pulau buatan, yang mana proyek ini diberi nama dengan Lantau Tomorrow Vision. Nah, Lantau ini sendiri adalah sebuah pulau terbesar yang ada di Hong Kong, dan proyek ini rencananya akan menambahkan daratan di sana sebesar 17 km persegi tanah yang sangat dekat dengan pulau Lantau tersebut. Nah, sebenarnya ngeri juga ya, para orang-orang miskin ini, orang-orang gak mampu ini ditaruh di sebuah pulau buatan. Kalau pulaunya tenggelam gimana tuh? Itu kan mirip-mirip kayak eksekusi massal gitu ya. Ibaratnya cara instan untuk menghabisi rakyat miskin gitu. Kejam banget kalau misalkan benar terjadi. Tetapi, proyek ini sempat dijegal karena seperti biasa ya, pulau reklamasi akan merusak ekosistem yang ada di sekitar proyek tersebut. Misalkan kayak terumbu karang yang mati, habitat-habitat fauna di bawah laut itu jadi rusak gitu kan. Nah, makanya dalam hal ini pemerintah Hong Kong agak sedikit kewalahan. Padahal proyek ini akan menghabiskan dana sekitar 500 miliar dolar Hong Kong dan menjadikan Lantau Tomorrow Vision sebagai proyek reklamasi terbesar yang pernah dikerjakan oleh Hong Kong. Carrie Lam mengatakan tujuan dari proyek ini adalah untuk menanamkan kepercayaan dalam masyarakat Hong Kong demi kemajuan ekonomi, lalu memperbaiki kehidupan warganya, memenuhi kebutuhan karir serta perumahan mereka. Pemerintah Hong Kong mengatakan proyek reklamasi ini diprediksi bisa menyediakan 260.000 sampai dengan 400.000 unit perumahan yang 70%-nya merupakan perumahan umum untuk 700.000 1,1 juta warga Hong Kong yang berada di bawah kemiskinan. Tapi sayangnya seperti yang gue katakan tadi, proyek ini agak sedikit terhalang karena ditentang oleh World Wildlife Fund atau WWF atau WWF gitu ya. Nah, pihak WWF ini menganggap reklamasi ini harusnya menjadi solusi terakhir kalau memang udah nggak ada solusi lain. Dan kalau bisa, reklamasi ini harus dihindarkan. Solusi terburuk lah. Pihak WWF ini mendesak pemerintah Hong Kong untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan para pencinta lingkungan sebelum proyek ini benar-benar dilanjutkan. Ahli ekologi bahkan memprediksi pulau-pulau buatan dapat membuat punah beberapa ikan dan mengganggu arus angin dan juga laut. Polusi suara yang dihasilkan dari konstruksi ketika membangun pulau-pulau itu juga dapat membahayakan lumba-lumba putih Cina. Nah, spesies lumba-lumba putih Cina ini merupakan jenis lumba-lumba lokal yang populasinya sudah mulai berkurang drastis sekarang, alias mulai dilindungi. Dan yang paling terburuk adalah akan terjadinya banjir gara-gara proyek reklamasi ini bisa berakibat pada perubahan iklim.
Dan untuk saat ini, pergesekan antara pencinta lingkungan dengan pemerintah Hong Kong sedang terjadi. Tapi rencananya proyek reklamasi tersebut tetap akan dibangun oleh pemerintah Hong Kong yang rencananya akan dibuka pada tahun 2032 mendatang. Nah, sementara saat ini masih banyak keluarga yang ada di Hong Kong yang rata-rata sudah mengantri selama 5 tahun untuk bisa mendapatkan tempat tinggal atau rumah. Nah, tapi proyek pemerintah ini untuk solusi tempat tinggal di Hong Kong tidak hanya ditolak oleh para pencinta lingkungan. Dari beberapa survei pemerintah Hong Kong pada tahun 2016 yang mengumpulkan 7.550 komentar dari penduduk Hong Kong, mereka mengatakan kalau mereka tidak setuju atau menolak usulan pembuatan pulau reklamasi tersebut. Nah, akhirnya proyek ini agak sedikit tersendat atau terhalang. Nah, lalu ada beberapa developer yang malah memiliki ide yang lebih gila lagi. Para developer ini mencoba untuk bereksperimen dengan menyediakan nano flat. Nah, nano flat ini adalah sebuah bangunan yang sangat tinggi dan merupakan pemukiman permanen yang dibangun di atas kapal. Lebih tepatnya tuh kapal pesiar mungkin ya, yang gede banget. Nah, developer properti Hong Kong yang bernama New World Development pada bulan September tahun 2021 meluncurkan sebuah proyek penelitian untuk mengatasi kekurangan tempat tinggal serta properti-properti yang terlalu mahal di Hong Kong. Nah, lalu hasilnya pada bulan Desember tahun 2021, New World Development itu berencana untuk menjual 300 rumah baru dengan diskon sekitar 50% dari harga pasar. Dan rumah-rumah tersebut berada di proyek perumahan swasta bersubsidi pertama dan nantinya uang mukanya hanya 5% dari harga satuan. Setelah rencana tersebut disetujui oleh pemerintah, nantinya New World Development akan membangun 300 flat dengan ukuran 1 sampai dengan kamar tidur di dalamnya, atau kurang lebih ukurannya itu 30-51 meter persegi, dan akan dibangun di daerah distrik New Territories West, yang mana proyek ini diperkirakan akan memakan biaya setiap unitnya akan berkisar 2,7 juta dolar Hong Kong atau bisa sampai dengan 4,95 juta dolar Hong Kong. Dan prioritasnya unit ini akan diberikan kepada penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dalam rentang umur 25-45 tahun. Jadi kalau yang udah tua-tua banget kayaknya nggak bakal dapat kecuali dia ikut dengan anaknya. Gimana nih geng menurut kalian fenomena yang terjadi di Hong Kong ini? Menyedihkan gak sih? Semakin bersyukur gak sih kita tinggal di negara yang sosialnya masih sangat kuat? Ya kalaupun gak ada duit kayaknya minimal-minimal masih bisa ngutang lah buat ngontrak, atau ya masih bisa tidur di rumah ibadah kayak di masjid, mungkin bantu-bantu jadi marbot masjid, atau di gereja bantu-bantu buat bersihin gereja dan lain-lain lah. Ya intinya di Indonesia, di negara kita nih ya, itu masih tinggi sosialnya. Jadi kalau ada orang kesusahan udah pasti ada yang bantu.